Oke, balik lagi di Wedding Fitgram Podcast atau Wedding Fitgram Talk nih kali ini, Pak. Iya. Apa enaknya Random aja, pokoknya random ngobrol, aja, podcast. Dan kita udah datengin siapa nih? Siapa? Jelasin dulu. Iya, sekarang kita kedatangan tamu. Bisa lu jelasin diri lu siapa? Jadi awal lu dengan kasus itu gimana? Tenang, Pak. Saya bisa bantu lah. Oke, nama gue Fandi, gue videographer di salah satu vendor di Jakarta, Alien Go Fotografi. Nah, si Fandi ini sebenarnya menemani perjalanan Wedding Fitgram juga ya, Pak. Iya. Dari awal gitu kan, temen sharing juga buat Wedding Fitgram dan akhirnya kita mencar tapi tetap sharing tetap jalan buat Wedding tetap Fitgram. jalan berteman Dari ini nih, dari dulu akun repost foto kan ya. Iya, yang gua udah pernah Sekarang bilang. cuma berbeda atap kemarin. dalam mencari cuan aja. Tapi itu proses sih, Bok, menurut gue. Kalau lo nggak mengalami proses itu, lo nggak akan tercetus Wedding Fitgram. Jadi gua tuh dulu 2000, gua kan angkatan kuliah 2013 nih. 2013 itu pertama kali gua punya kamera tuh 600D. Canon berarti. 600 Iya. Canon D, iya. Bisa. Bisa video. Bisa. Cuman kalau resolusi yang 1080 nggak bisa slow mo. Hmm. Masih 25 fps. 25. Terus pertama kali punya kamera 2013, terus udah foto-foto ya. Kalau anak punya foto kamera baru gimana sih? Foto-foto kalau ada acara apa, Iya. udah iseng-iseng. Hobi-hobi Itu lah masih gitu. dokumentasi acara-acara kampus aja, karena pada saat itu yang punya kamera kebetulan di angkatan gue cuman gue doang. Gitu. Terus oh ya, gue kuliah di Solo di Universitas 11 Maret. Terus sebelum 10 Maret berarti. Iya. 11 Maret ya. Masuk ya. Dikit-dikit aja ya. Masih ya. Terus Dah ya udah lanjut. tuh 2013 punya kamera, terus tiap ada acara kampus iseng-iseng ya udah, karena nggak yang teman-teman gua nggak punya kamera, terus ya udah gua suruh dokumentasi acara sampai pada tahun 2015 itu gua ada namanya program dari kampus lah, kegiatan dari kampus namanya KKN, kuliah kerja nyata. Jadi kayak pengabdian masyarakat. Nah, di situ. Pengabdian masyarakat kalau dari mahasiswa ke ya pelosok-pelosok gitulah. Nah, kebetulan gua KKN di Banda Neira, Maluku Selatan ya. Neira ya. Banda Neira, Maluku Selatan. Nah, di situ dari kelompok itu tuh jadi tiap mahasiswa bisa bikin kelompok dari mahasiswa-mahasiswa yang lain buat KKN itu. Nah, gue masuk kelompok itu ada prosesnya kayak rekrutmen lah. Wih. Nah, rekrutmen dari situ, terus di situ posisi dokumentasi itu belum ada pada saat itu. Nah, kebetulan gue punya kamera, ya udah gue coba daftar. Terus di situ padahal gue belum bisa video sama sekali. Ya bisa, cuman kayak ya masih ngasal lah. Ngedit aja masih pakai Movie Maker ya. Kalau dulu ya Movie Maker. Filmmaker apa ya? Aplikasi apa itu? Pokoknya legend lah Movie Maker. Iya. Ya itu 2015. lupa gue, pokoknya 2015 lah. Oh, 2015. 2000 lupa ini. Ya udah di situ waktu rekrutmen gue ditanya intinya punya skill apa. Ya gue bilang bisa foto, bisa video. Rencana kalau memang saya masuk nanti saya bikinkan video program, video prawisata gitu-gitu. Padahal gue belum bisa video. Iya, ngebual. Terus ya udah keterima. Di situ gue baru beli laptop pertama gue. Terus ya udah dari situ gue belajar ngulik-ngulik sendiri sampai pada akhirnya 2017 gue udah mulai ngambil ini nih, bisa video Job dokumentasi video acara. udah wedding atau belum. Belum. Masih belum wedding dulu, masih dokumentasi acara seminar. Oh iya gitu-gitu. iya. Tapi udah di video. Kalau awalnya itu kan cuma foto tuh, foto dokumentasi. Nah, ini udah video. Terus beberapa kali kayak ini mulai juga kakak tingkat gue udah mulai pada nikah. Nah, gue diminta tuh situ baru tuh pertama kali gue turun wedding dan sendiri. Dan belum tahu alur wedding kayak apa. Ya udah gue ngasal aja. Berarti, yang penting ambil semua momen lah. Berarti awal portofolio wedding lu dari orang-orang terdekat dulu. Orang-orang terdekat gue. Oke, umum yang kayak gue bilang kemarin,
Ya kalau lu mau terjun di wedding videografi atau fotografi ya orang-orang terdekat aja dulu. Betul. Nah udah dari situ gue ngambil, walaupun bayarnya nggak seberapa ya, karena gue juga masih belajar ya. itu, Sama selain job selain job wedding tuh gue job ini wisuda. Jadi perseorangan tapi bukan acara kampus ya. Kayak perseorangan, dia kan punya personal fotografer tuh buat setelah wisuda. Nah gue personal videographer. Nah dari situ gue sempat keteteran juga soal skripsi karena ngambil job itu lah. Ambil uang lah ya. Iya, karena sudah mengenal cuan. Aja. Betul. Cuan aja 2017 akhir terus. Ya. Gue mikir gue di situ gue punya pikiran kayak ya gue selesaiin tanggung jawab gue dulu kuliah, gue stop dulu job video sampai 2018 awal gue udah lulus, baru gue apply ke vendor. Dari awal tuh emang rencana pengen keluar dari Solo. Oh gitu. Antara pilihan gue tuh Surabaya, Bandung atau Jakarta. Gue apply beberapa vendor yang lagi buka lowongan, terus ada panggilan di yang pertama emang gue pengennya keluar dari Solo karena zona nyaman banget menurut gue ya pada saat itu. Benar sekali. Yang penting kerjaan gue masih di seputar videografi lah. Sebenarnya sempet ada panggilan di salah satu startup lah di Jakarta Utara. Dia butuh videografer, di situ tulisannya videografer. Pas gue datang interview, ternyata job desk-nya tuh ini konten kreator. Kirain saya OB loh, saya kaget. Saya masuk play video jadi OB. Videografer bisa Photoshop, bisa Illustrator, bisa web design. Bisa semua. Berbicara dengan naga. Benerin genteng, bersihin ini. Menurunkan angka corona. Nanya aja nih kayak menurut lu, karena lu kan konsennya di videografi ya, wedding. Simple aja sih paling dari gua. Ya gitulah. Enggak, kalau menurut lu wedding videografi itu kayak mungkin cara lu nge-shoot atau apa itu sama nggak sama videografi yang lain kayak event atau apa gitu? Lu ngerasain paling enak yang mana tuh, wedding atau apa gitu? Persiapkan pas transisi dari event ke wedding. Yang mana nih jawab? Kalau soal kalau soal alat sih sebenarnya sama aja ya. Maksudnya kalau gue ya berdasarkan pengalaman gue nge-shoot event sama wedding, alatnya sih sama aja. Cuman lebih bedanya adalah kalau di wedding tuh ada interaksi kita sama klien. Oke. Lebih intens di situ kalau ketika wedding ya. Kalau di events kan ya udah lu ini ada event ini acara sampai kira lu dikasih rundown udah lu nge-shoot. Kalau di wedding kan enggak, kita dituntut buat ya berkomunikasi dengan kliennya. Lebih deg-degan mana? Event wedding. Lebih dengan wedding. Duitnya? Hah? Gak ada yang berani jawab. Ada rincing. Duitnya dolar. Jadi kalau di event mungkin gak ngedirect klien ya? Kalau iya lebih ke langsung ya? Iya, apalagi kalau acara-acaranya seminar atau apa, ya udah lu kalau sampai akhir nge-shoot yang penting cuman mungkin lengkap. Event standby-nya lebih lama gitu kali ya. Kalau wedding mungkin kalau ada yang cuma sampai siang doang. Ayo dong dijawab dong. kalau eventnya satu hari full ya lu standby sehari dong. Tergantung eventnya juga. Ya itu tadi makanya gue bilang kalau eventnya cuma seminar ya lu udah tahu nih udah ada rundown, acara udah pasti kayak gitu. Ya kalau di wedding kan kita ada surprise gitu yang di acara. yang benar-benar serius ya. Yang benar-benar serius di wedding itu ya 2018 pertengahan baru banget gitu kan. Dan yang lu rasain apa style wedding video yang pertama lu mulai sama sekarang? Apalagi ya mungkin lu bisa ngeliat ke ya wedding fitgram gitu. Patokannya lu ngelihat beberapa video-video dari karya-karya anak Indonesia lah. Ya, kalau 2018 tuh seingat gue ya
masih yang hits tuh ini tonton orange gelap gitu-gitu. Oh, 18 orange style gitu ya? ya. Biru-biru orange gitu ya? Bukan pantil orange, yang pokoknya warna hijaunya agak mati. Oh, orange style. Masuk kali. Ya itu Gitu? 2018 Iya sih, itu. Cuman emang semakin warna. Warna, Style warna. Nah, kalau kayak style gaya kamera movementnya, movementnya atau gaya editannya itu gimana? Story-nya Lu gitu. merasakan perubahan style wedding video sekarang sama Pasti sih, pasti ada. Ya walaupun belum begitu lama ya, baru 3 tahun kali. Tapi perkembangannya menurut gua cepat banget, apalagi kenceng. ya sekarang nyari referensi itu udah bisa di mana aja. Ya salah satunya di Wedding Fitgram. Nah, itu makanya gue pernah cerita juga ke Bekti, kayaknya gue harus pindah ke videografi lagi nih, karena gue pernah cerita di podcast yang sebelumnya kalau gue tuh pernah video juga, main video. Jadi gue foto terus video setahun, berhenti lagi, terus pindah foto lagi. Sudah. Gitu. Anda foto saja. Saya pengen Tidak video. usah. Soalnya kan perkembangan Video-video videonya cepet, cuan. Gitu saya mah. Kapitalis ya. Kapitalis. Tidak lah. Sangat kapitalis. menurut Anda idealis itu apa? Waduh, berat sekali dah. Pasti ini banyak pihak yang tersinggung, tapi ini menurut kita pribadi kan. Biarin aja. Ya masing-masing aja dah. Menurut kalian Sebenarnya tergantung tujuan lu memulai di wedding tuh. Iya. Ada kan tujuan memulai di wedding ya lu skillnya nggak lu upgrade tapi skill bisnis lu lu upgrade. Jadi idealis itu menurut gua ya bisa di semua lini, anjay, lini. Jadi lu idealis di press list lu harus mahal. Lu idealis karya lu harus ini. Jadi bukan idealis itu bukan masalah hasil karyanya. Entah itu lu nggak mau terima job wedding internasional atau rumahan gitu. Nggak melulu masalah idealis itu masalah hasil gitu, enggak, menurut gue itu sih. Bukannya idealis itu buruk apa enggak sebenarnya? Iya, itu kan pilihan orang. Lu sendiri di wedding video menurut lu idealis atau mengikuti pasar? Aduh, Amfibi juga itu. Kalau Karena gua ngeliat lu kalau apalagi di warna dia ya, dia konsisten banget Bang. Iya. enggak juga gua Gua ngerasanya ya, maksud gua kayak gua pernah ngeliat cara editing lu gitu. Dibanding Detail. detail banget soal ngewarnain gitu. Bener. Apalagi lu mainin curve per footage ya. Footage. Aduh, saya gimana ya? Ya ini sih Pokoknya lu bisa jelasin, mungkin lu nyebutnya nggak idealis tapi lu lebih cara pengerjaan gue yang detail kayak gimana. ya itu gue bisa sejauh ini sih ya gue pasti ada sisi idealis, cuman kayak nggak seketara itu, kayak nggak yang hal-hal ya style gue kayak gini, gue nggak bisa kayak gitu. Oh, jangan Gue nggak kayak gitu iya sih. karena ya gue mau dengan perkembangan dan referensi yang semakin banyak, Luas. mau nggak mau ya harus ngikutin. Ikutin. Itu juga referensi sekarang keren kok. Kita nggak bisa menutup mata juga dan menutup telinga untuk perkembangan ini gitu. Memang kalau ya terjun di dunia wedding ya kita sebisanya mungkin punya ego kita juga harus kita turunin untuk memenuhi kebutuhan si kliennya. Betul. Harus ada porsi itu. Iya. Karena di situ kan lu dibayar Gitu sama klien, dibayar bukan sama cuan kreator-kreator lagi kan. yang lain. Cuan. Ya. Tapi ada beberapa yang klien ngikutin si kreator. Ah, itu menurut gua lebih bahaya. Betul. Ya memang sih lu udah punya nama gitu kan. Cuma ketika lu ada revisi gitu, lu berusaha keras mengedukasi kalau video yang udah dihasilkan itu udah yang terbaik kan. Lalu tapi ya balik lagi kan klien pengennya gini. Iya, dan kita dibayar juga gimana? Ya balik ke kesepakatan di awal Iya. harusnya. Masalah-masalah kayak gitu tuh. Cara lu berkomunikasi dengan klien gimana awalnya? Dealing lu ke klien serius banget sih nih. Enggak, kita lagi mikir topik ya Pak. Gua ngantuk Pak. Bahas ini dong, apa? Pengalaman. Pengalaman ya? Enggak, ini alat. Alat. Alat aja. Lu pakai apa sih sekarang alat lu? Alat lu apa sekarang? Sony A713. Ini bukan pamer ya. Cuman di TikTok gua pun masih banyak, di TikTok Wedding Fitgram pun masih banyak misalnya nanya alat. Atau lu pakai alat apa, lensa apa? Sebenarnya basi banget ngomongin alat. Cuman
mungkin itu pertanyaan dari orang-orang yang baru merintis ini pengennya apa. Dan masih bingung buat nentuin gear. Iya, nentuin Antara gear. misalnya pakai Gua mau Sony video, atau gitu. apa. Viral. Sebenarnya ya kebingungan itu gue juga ngerasain sih ketika gue mau milih alat antara kamera ini kan sesuai kebutuhan. Nah, makanya ya udah alat apa? Kalau gua kamera masih pakai A73, 3. terus lensa andalan banget kalau wedding ya. Ya. Itu 28 Sony F2 Dua ya. buat gua taruh di gimbal. Gua gimbal pakai Ronin SC2. Sama kalau lensa detail gue sebenarnya nggak yang focal length apa sih? Focal length yang ketat banget ya. Gue pakai 40. Jadi 28 sama 40. Sebenarnya manual Voigtlander Si jarang 40. ya 40 ya. Rata 35 sih, mentoknya 35. 85. Ya, 35 85. Sebenarnya gitu kan. Gue lebih nyaman aja di situ. 28 40. Alat gitu ya. Mau simpel sih. Hal menarik apa yang bikin lu bertahan di dunia wedding? Selain cuannya. Iya. Jadi yang lu bikin bertahan nih sampai sekarang di wedding video ya. Wedding video. Apa tuh hal yang bikin seneng lu di situ, yang bikin ke-trigger lu ya. Waduh. Banyak sih, banyak banget. Pertama adalah ya kita setiap acara itu kita selalu berlatih untuk berkomunikasi. Nah, itu penting. Gitu sih. Komunikasi ya sama Komunikasi. klien, sama Pasti kita tamu-tamu akan pun. mau nggak mau ya upgrade. Tiap klien kan karakternya beda-beda, punya sifat Iya, yang beda-beda. Yang cara berkomunikasi yang kedua, cara bercanda. Cara bercanda sama klien itu penting banget buat ngebangun mood kan. Iya, ya. Karena kalau menurut gua kalau lu nggak bisa ngebangun suasana ketika lu lagi sesi foto, sesi video, ya kasihan klien cuma disuruh-suruh doang, Iya. nggak dapet moodnya. Benar. Cara lu berkomunikasi sama bercanda aja. Makanya gue bilang kemarin kalau ya di wedding itu kita bukan belajar motret doang, bukan belajar video doang, bukan belajar teknis doang, cara komunikasi, Betul. cara ngobrol, terus manage tim juga biar timnya kompak, Attitude juga penting sih. attitude, disiplin, terus ya gitulah. Gitu. Banyak kalau di wedding mah menurut gue, makanya gue bilang ya di wedding itu kalau menurut gue ya, yang gue udah menjalanin fotografi genre ini, genre itu, gue dari semua genre ya wedding yang paling banyak pelajarannya gitu, banyak yang kita pelajari di situ, entah itu komunikasi, lighting juga, jadi Semua ya kayak iya, lu kalau dari gua bikin ya. flat lay itu udah termasuk kayak foto flat produk lay nggak sih? juga yang undangan-undangan gitu, detail-detail sepatu itu masuk foto produk juga. Lu foto momen kayak udah Tuh, masuk jadi kayak gue sering nanya ke beberapa ya videografer yang udah senior lah ya, ketika dia lagi ada sesi sharing gitu pasti selalu gue sempetin, kalau memang dia jawab ya alhamdulillah, kalau memang enggak ya udah, selalu yang gue tanyakan adalah gimana cara lu menghadapi atau menanggulangi ketika lu lagi di fase jenuh, kayak yang Bekti tadi bilang. Nah, karena ya awal-awal nih kita semangat banget di wedding karena itu hal baru, wah kita semangat nih, banyak belajar. Lama kelamaan kalau kita udah tahu template-nya, udah tahu celahnya, ya ke saya kok kayak gini-gini aja. Kayak template jadinya udah tahu. Abis ini bakal ini. Nah yang susah kan gimana kita buat biar ketika kita turun tuh bener-bener kita harus dapet hal baru nih. iya, ini. jangan ngikutin ini doang kan. Itulah ngomongin wedding mah kalau menurut gua ya tiap orang tapi nih ya, beda-beda. lu kan maksudnya udah berapa tahun lu wedding? Kalau wedding series dari 2014. 2014 berarti udah berapa? 6 tahun Lumayan. lebih ya? Lebih. Oke. Itu udah Dari serius. sekian puluh atau mungkin sekian ratus wedding ya, pasti kan lu udah menjumpai sekian adat, sekian klien yang ya, beda. klien yang beda lah. Ada momen lucu gak sih? Atau terkocak yang Lucu kalau kayak anjir ini lucu banget? Lucu apa ya? Mungkin kayak
bukan lucu sih menurut gua. Kalau gua sih kayak kalau di sana mungkin serem-serem ya. aduh horor sih. Apa? Banyak, entah itu kita disuruh standby jam 7 tapi mulai acaranya jam 12. Gua pernah, Nah, itu sih bukan lucu, itu di prank sih. bukan lucu ya, prank ya. Terus itu pernah tuh. Terus ya bayaran kalau menurut gua proses sih. Kalau lucu sih apa ya, aduh nggak ada lagi, semuanya horor kayaknya. Horor. Soalnya setiap gua turun sama dia tuh pasti ada kejadian lucu soalnya. Iya, Lupa saking gue, banyaknya. karena banyak nih. Saking banyak. Maaf ya udah lama sih. Ini salah satunya nih, ini Ya. gua nggak tahu ya, lu Coba. salah satu nih kita turun bareng atau nggak waktu ini. Jadi waktu itu kita lagi acara akad sebelum ijab kabul, Iya. ada Pak D-nya CPW. Calon pengantin wanita. Iya. Ada Pak D-nya CPW yang menghendaki untuk sebelum ijab itu mas kawin harus ada di atas meja. Tapi pada saat itu lo malu ya? Tapi pada saat itu ternyata mas kawin nggak ditaruh di situ. Terus padahal udah mulai ijab kabul. Pak D-nya langsung kayak apa sih? Interupsi. Oh iya. Padahal tuh udah mulai pernah tuh, ijab. anjir. Gue udah mulai mau nge-shoot ini nih. Wah, ini nih. Udah mau nge-shoot ijab kabul. Tapi ada interupsi itu. Terus gue kayak mundur pelan-pelan. Itu malah Pak D-nya sama penghulunya cekcokan. Cekcokan ya, pernah tuh. Itu lebih ke horor ya teman-teman. Jadi Lucu di banget di situ. wedding itu kenapa banyak pelajarannya, kalau banyak momen-momen yang nggak terduga gitu. Makanya gue selalu bilang seni yang paling peka itu, ini menurut gua ya, menurut gua. Iya, seni yang paling peka itu yang paling ya gitulah. Paling random lah kalau di wedding dokumentasi, mau foto mau video juga pokoknya random gitu. Meskipun udah ada rundown, udah ada ini, ada aja kejadian yang tidak terduga-duga, dan kita sebagai videografer ya harus sebisa mungkin keambil semua. Gini, dia salah lokasinya, nama gedungnya itu sama. Jadi ada yang satu itu ada convention centernya, yang satu cuma conventionnya, tapi nama awalnya itu misalnya Grand Convention, yang satu Grand Convention Center. Nah itu salah gua, ampe pengantinnya mau datang di gedung. Tapi jadi itu mau kirap. jaraknya jauh nggak tempat satu ke tempat satu? Enggak, dekat. Iya. Dekat. Jadi salah gitu, kayak gua sempet waktu itu dia paket yang ada screen gitu, proyektor ya. Gua sampai udah diriin itu proyektor yang buat SDE. Terus gue udah ambil kosongan, gue udah foto-foto keluarganya. Gue nggak sempat lihat papan nama si weddingnya siapa, dan itu salah sih, salah tempat. Bukan lucu ya, makanya gue bilang pengalaman di lebih ini ke ini nggak sih, tolol nggak sih? lebih ke goblok kayaknya ya. Dan karena miskom, karena emang itu baru awal-awal. Dulu mungkin karena di kampung gua pada deket-deket lokasi gedungnya, ya udah nggak usah pakai Sherlock, gua juga udah tahu kan. Karena udah tahu tempatnya kali, Udah tahu tempatnya, iya di kampung gue gitu. Di Jakarta aja ini. Nah kalau di sini pengalamannya adalah salah gereja doang. Jadi dalam satu lokasi itu, dalam satu komplek itu ada 4 gereja berjejer tuh. Gereja pertama gue masukin salah, gereja kedua gue masukin salah, sampai gereja yang keempat ternyata Dari yang mana sih bener. itu? Dari mana? Bekasi pak. Ya Allah, itu gue sampai udah mau tweet kosongan, ini kok kliennya beda. Masuk gereja yang sebelah, kan emang deket-deketan, satu Samping-sampingan komplek. banget. Iya, samping-sampingan banget, kayak rumah gini nih. Gereja klaster. Yang kedua nih kok beda lagi, belum ada ininya apa-apa gitu. Nah, gereja keempatnya ternyata gitu ya, macam-macam lah. Kenapa lu memulainya dari gereja yang pertama? Kenapa nggak mulai dari gereja yang keempat? Nah, Sherlocknya itu di gereja yang pertama. Iya. Tapi kalau mulai dari gereja keempat, ya sudah, tidak ada, seperti biasa saja. Saya jadi PNS aja dah. Biar aman ya. Di PNS aja gitu. Ya, lu ada referensi atau siapa gitu, videografer wedding atau videografer luar, mau lokal itu ada nggak, siapa gitu? Banyak. Kalau gue lebih banyak mulu jawabannya. banyak, kayak karena memang banyak. Iya, harus di combine ya.
harus dikombin gitu jadi si A si B. Karena setiap setiap videographer kan punya hal yang hal yang menonjol masing-masing. Kayak ini salah satu ciri khas. ya, ini kayak bukan videographer wedding juga si Ivan kan bukan Ivan Alam Ivan ini. Saputra. Si Ivan kan bukan Ivan wedding Gunawan kan. ya. Oh iya, yang berat badannya turun 25 kan. Terus jadi dapat 500 juta nggak dia? Dari masjid. di Kita mana? mau ngomongin apa nih? Ivan Gunawan apa siapa? Jadi Ivannya saya penting ya. Ivan siapa tadi? Ivan Alam Saputra. Iya, apa sih namanya? Nama vendor ininya produksinya PH-nya apa? Lupa gue. Atea Visual. Atea gitu. Visual. Ya. Jadi Nah kalau dari dia kan lebih ke storytelling. Iya. Sama kalau menurut gua gradingnya Grading. enak banget. jadi bukan wedding dia ya. Bukan Jadi wedding tapi lebih bisa ke bisa klip jadi salah musik. satu referensi gua juga Iya. buat diterapin di wedding gitu. Banyak sih. Nggak harus di bidang yang sama. Wedding juga kan. Bisa. Nah ini ya salah satu cara gua untuk menanggulangi ketika gua lagi jenuh atau bosan Gimana shoot wedding ya. Iya. Ya nonton film, nonton Oh, Netflix. nonton film. Ya nontonin apa aja. Karena menurut gua ide tuh nggak bisa diprediksi datangnya di mana sih. Dari mana? Kayak gue lagi nonton Netflix, terus ada satu scene yang kira-kira ini bisa gue terapin di Terapin di wedding wedding. nih. Oke. Biasanya langsung gue tulis di note scene-nya apa. Keren gitu-gitu. tuh. Jadi teman-teman yang bisa dicoba juga. Jadi Iya. lu nonton apa? Yang penting jangan nonton yang aneh-aneh ya. Ngebantu banget. Kalau gue dulu awal-awal jadi pertama kali job pre-wed gue ya, sebelum teman gue sendiri. Jadi sebelum hari H tuh gue nyari video-video pre-wed dari banyak lah vendor-vendor gitu. Terus gue screenshotin scene-scene itu. Jadi gue download video gue per scene-nya gue screenshot, gue taruh di Microsoft Word, Namain taruh gitu. iya. Udah, Kategori. tinggal di convert ke PDF, masukin HP. Jadi pas di hari H gue udah tahu karena kebetulan di situ ada fotografer juga. Jadi gue tektokannya lebih enak ketika foto lagi tag gue lihat shortlist. Betul. Mungkin lebih ke pemula kali itu ya. Karena kalau yang udah senior ya mungkin ya bisa karena biasa kali ya. Bisa karena biasa. Di luar kepala lah. Iya. Penting sih, penting banget. Nonton film terus screenshot tuh shitlist anjir. Shoot-list teman-teman lu gitu ya. Itu jadi ya buat teman-teman yang baru gabung di podcast ini. Kenapa lu ketawa? Ya intinya teman-teman yang baru mulai di wedding sangat penting lah. Yang pertama referensi, yang kedua shortlist gitu. Kalau gua nyetok dulu. Jadi nyetok. Jadi bisa gua ke ya website lagu, terus gua cari-cari, kalau dapat gua masukin ke apa sih namanya? Favorit lah ya. Masukin ke favorit. Jadi meskipun minggu depan belum ada wedding apa ya tetap gue lu nyetok. tetap gue nyetok. Oh gitu ya. Terus gue kategoriin ini apa, slow atau upbeat atau rock gitu-gitu. Gue kategoriin sama Dangdut. referensi musik gue ya dari itu tadi film. Sorry lu ngejokes ya. Enggak. Itu film. Tapi paling banyak kalau yang sesuai sama mood gue tuh dari film sih. Banyak banget soundtrack atau mungkin backsound itu bisa jadi referensi bisa jadi backsound musik di wedding atau pre-wed, apalagi pre-wed. Pasti gue tulis. Kalau lu mau nge-planning wedding, video wedding tuh ya harus siap-siap plan. Ketika plan A lu nggak jalan, lu harus udah siap plan B sampai plan Z. Iya. Mikir lagi tuh. Mikir lagi. Kayak sama Iya. Kayak sama lu di awal gue pengen wedding video ini gue kasih narasinya dari interview klien nih, gue ajak ngobrol klien. Itu kan butuh waktu ya. Nah ketika gue dealing di awal, oke kan nanti bisa, ternyata nggak bisa, Di lapangan itu berarti gue harus ngerubah konsep lagi caranya. Nah itu lo harus siap. Berarti Anda termasuk improvisasi ya, bukan planning. Iya improvisasi.
Iya, tergantung kondisi. Random. Tak gua juga apa. Kan kalau orang berkarya itu biasanya kan di gitu. Lu mau ngusut apa gitu. Iya, random udah. Betul, Tuh, betul. lu anak-anak HI. Sudah, jangan gitu. Jangan gitu. Jangan sama. Sekarang kan gue lagi aktif di TikTok nih. Gue sempet lihat tuh kemarin. Lu kan dari Alienko juga nih ya. Gue sempet lihat itu video lamaran ya, yang viral, super viral, mega viral itu. Super mega Iya, viral. Video lamaran. Hype viral. Sampai di repost kan juga sama akun-akun yang gitu-gitulah. Nah, itu kan video lamaran si Meli sama Wisnu. Meli Baskarani. Meli Baskarani ya. Itu sekarang sih gue lihat Udah berapa sih di TikTok? 26M. 26 juta. 26 juta Views-nya. views, gila itu. 26 juta itu setara apa ya? Kamera kayaknya ya. Kalau Ada diduitin, kamera. Pak. Iya, Ini kan views doang. views. Tapi Tidak mendapat menurut cuan. gua udah menyentuh M aja itu udah super mega FYP. Iya. Itu. Super duper mega FYP. Nah, proses sampai di titik bisa kayak gitu tuh gimana, coba ceritain sama tim lu ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya prosesnya tuh ya awal-awal pasti ya bikin konten TikTok karena kan sebelumnya Alienko belum ada TikTok tuh. Iya. Awalnya masih ya konten-konten di story doang, story Instagram. Nah, dari situ kok ngerasa engagementnya nggak naik-naik. Terus kebetulan TikTok lagi naik, banyak beberapa vendor yang bikin konten juga, ya udah. Kebetulan ada tim konten di Alienko yang bikin TikTok juga. Oh, ada tim konten berarti ya? Tim konten ada. Oh, keren. Tim konten ada. Terus bikin itu awalnya nggak langsung naik kayak gitu. Cuman pokoknya upload. Pokoknya bikin gitu. ini Ya, di TikTok kan gitu ya. Kan algoritmanya juga nggak tentu juga, ya nggak bisa nebak juga. Sampai pada akhirnya sebenarnya yang pertama naik tuh video sebenarnya nggak jelas lah, karena lagu yang si Venom. Oh, Lagu Venom itu kan naik banget tuh. Iya. Karena emang ngaruh. Pakai Lagu lagu Venom yang viral juga. setelah itu naik, baru video-video belakangnya ikut dinaikin tuh. Terus bikin itu video lamaran yang sebenarnya itu kan lamaran 2019 sebelum corona. Iya, sebelum corona. Iya, gue edit lagi. Terus gue bikin part-part gitu kan, karena gue mikir kalau gue jadiin satu ya udah viral itu doang. Nih, ya, makanya gue bikin. Nggak penasaran. Gue bikin sesi yang cowoknya dulu ngomong nih, udah gue cut di situ. Sip. Penasaran, mau lihat respon ceweknya, terus udah tuh dibikin lah. Gue bikin yang versi Meli jawab. Booming lah di situ. Itu nggak ngaruh, nggak nyangka lah gue. Karena emang konten sehari, baper, sehari hampir 10 juta yang nonton. Iya, banyak waktu itu. Karena emang konten baper di saat lu pada upload itu emang lagi viral-viralnya juga. Dan sampai dibikinin hashtag. Iya, jadi itu nggak nyangka juga sampai trending di TikTok. TikTok bikin hashtag ku terima kamu kalau nggak salah. Dan itu di beberapa hari trending nomor 1 Trending di TikTok. seminggu lebih kalau setahu gua. Itu keren sih. Keren banget. Jadi apa lagi anjing. Gitu sih. Iya, kalau di TikTok sih intinya yang penting upload jadi bahas TikTok. Iya. Banyak. Karena emang platform video paling gede ya teman-teman yang masih baru, yang mungkin di milenial sekarang ini yang baru join di wedding videography mungkin udah dimanjakan dengan udah adanya TikTok, adanya wadah referensinya buat makin lo, banyak, sama tempat untuk mengekspresikan pikiran tuh lebih enak lah di situ. gitu. Jadi ya nggak ada alasan lah buat lo nyobain di wedding videography atau wedding fotografi ini gitu. Kreator-kreator baru di wedding video. Kenapa tuh? Lu ngelihatnya gimana sih? Karena yang baru-baru ini kan semangatnya lebih gila-gila lagi kan. Explore-nya juga lebih gila-gila lagi. Iya, Dan kadang gue mikir anjir nih semua masih amatir nih atau enggak ya masih belajar lah. Tapi karyanya udah keren banget. Jadi gue mikir anjir gue bisa kayak gini tuh baru beberapa waktu yang kemarin, dan dia udah
Berarti kan ya menunjukkan benar-benar orang yang baru belajar nih benar-benar semangat mereka, benar-benar ngulik lah. Itu bisa dibilang kalau dari sisi lo itu bisa dibilang saingan lo nggak? Saingan dalam tanda kutip. Kayak anak-anak muda ini yang bahaya ini menurut Gue lo. lebih memosisikan apa ya, mereka tuh jadi referensi baru gue sih. Jadi nggak ada salahnya Iya, buat belajar nggak ada juga kan? salahnya, nggak ada salahnya. Iya, ke-trigger lah sama anak-anak muda ini, kita bikin mereka jadi trigger kita gitu. Betul. Terus kita sebenarnya dalam tanda kutip lebih merasa, menurut gue kayak merasa terancam karena apa namanya, kita yang merasa mungkin udah semangatnya udah down, dihadirkan dengan anak-anak muda ini, kita Jadi harus merasa bisa pemicu terancam, lagi. harus pemicu lagi buat berapi lebih lagi. eksplornya lebih Iya. lagi, lebih gila lagi. Makanya gue sama teman-teman gue yang baru gabung itu ya gue semangatin lagi, karena kalau mereka juga down, gue juga ya udahlah, gue nyaman dengan keadaan gue kayak gini. Faktor lingkungan lah ya. Iya. Justru kalau bahayanya juga kalau yang baru-baru ini nggak ada, kita udah stuck di situ Mentok, aja, udah. nggak ke terancam Iya. sama yang baru-baru. Ya karena nyaman sama Iya. karya yang kita hasilkan. Oke, ini kayaknya udah mentok deh. Udah mentok. Ternyata kita ngelihat yang baru-baru mulai, wah lebih gila lagi. Gila. Prosesnya lebih cepat lagi. Kita bayangin dia 2 tahun lagi Belajar. atau 2 tahun lagi, setahun lagi bahkan belajar bisa lebih dari kita lagi. Jadi kita harus menyesuaikan. Benar. Makanya ada platform kayak Instagram, ada yang baru misalnya Reels, kita ikut juga, ada TikTok kita ikut juga. Jadi itu menurut gua ngaruh juga. Gue jadi main TikTok, akhirnya lihat fotografer TikTok yang masih muda ya, masih ini, itu jadi trigger gua, oh ini gua harus kayak gini juga nih. Nggak inilah, nggak menutup diri lah. Ya semua kreator bisa dijadiin referensi juga. Jangan terlalu gengsi belajar sama anak muda. Justru kita bisa tenggelam karena keegoisan kita sendiri, tau nggak lo? Iya. Kayak kita merasa bikin video yang menurut kita udah keren-keren nih. Keren. Ternyata yang viral itu kayak video dengan musik-musik receh gitu. tuh. Iya. Nah di situ seharusnya kita nggak boleh terlalu egois untuk menerima perubahan yang udah ada. Betul. Harus tetap ngikutin, cuman Tetap harus ngikutin. mungkin dimodifikasi dikit. Dengan keidealisan kita dikit lah. Ya. Nih, yang dimodifikasi itu menurut gua bukan karyanya ya, tapi konsep dan idenya. Konsep ya. Kalau lu amat ATM lah ya, Iya. amati teori modifikasi. Itu karyanya, ya lu akan kayak gitu terus. Kayak Sama. lu lihat Seragam. karya itu akan ATM, lihat ini ATM. Tapi kalau lu ATM-nya itu lebih ke konsep dia, ide dia gimana, itu tuh akan lebih bikin lu mikir dan berkembang. Mikir luas. Karena kalau lu cuman patokannya karya, ya udah, karya itu kan ya udah hasil kan, bukan proses. Iya. Kalau ide konsep itu kan proses. Gue samain dah kayak gini, pengennya kayak gini. Iya. kayak gini. Kalau konsep kan ya Cara- udah, misalnya lagunya mungkin sama atau apa, terus kita kembangin lagi. Tuh. Seru sih. Makanya bekerja lah di wedding industry. Tapi emang bener sih, gue ngeliat vendor yang menurut gue tadinya idealis banget, ternyata dia upload video yang musiknya tuh kayak musik-musik yang lagi tren. Dan ternyata bener viewsnya Naik. gede banget gitu. Betul. Bener-bener ya jangan terlalu sombong untuk Membuka diri. iya sama nggak mau menerima perubahan. Iya. Ya karena gue merasanya gue belum menjadi siapa-siapa, jadi ya gue tidak menutup diri untuk Iya sih bener. menerima referensi dari siapa aja, menerima masukan dari siapa aja. Nah gitu teman-teman. Jadi Yang dia obrolin di sini tuh bukan bermaksud untuk menggurui. Enggak. Di sini tuh ya cuman sharing aja ya, kalau sharing pengalaman pribadi kan. ya kalau teman-teman yang nonton nggak terima ya Ya nggak ya nggak terima. apa-apa. Ya pasti ada lah yang pelaku Wajar. wedding videographer yang udah lama ngeliat kita, ini apa sih Apa sih ini, bocil anjing? ngomongin apa sih ini, so tau Sosokan ngomongin idealis. baru kemarin sore ngomongin idealis, pasti ada Baru aja. kemarin malam. Cuma ya setidaknya kosongkan gelas dulu mungkin kali ya. Ya itu tadi, jangan terlalu menutup diri lah. Gitu. Gimana? Street fotografi. Ya intinya di wedding yang paling enak lah
Mau dari cuannya, mau dari kalau cuannya udah nggak usah mikirin itu dulu karena gue awalnya ya dari nggak dibayar dulu kan. Oh iya. Cuman yang penting komunikasi terus linknya makin banyak itu menurut gue di wedding sih. Itu dan gue nggak maksain juga teman-teman. Lu kalau udah hobi foto, hobi video, lu harus di wedding ya? Enggak. Yang penting ya kalau lu pengen nyobain wedding ya silahkan gitu. Dengan ada platform Wedding Fitground di sini, itu menurut gua sekarang yang makin enteng lah lu kalau berkarya di wedding. Udah dimanjain dengan Cuma ini YouTube. nih, gue pengen nanya nih. Hmm. Maksudnya itu tadi lo kan udah sering ngedirect dan lain-lain. Cara lo berkomunikasi dengan klien itu lebih ke lu ngajak ngobrol terus lu foto atau lu direct mau lu pose yang kayak gini, mau lu yang pose kayak gitu? Kalau Lebih gua kayak tuh karena klien beda-beda ya. Jadi kalau emang kaku ya udah gua kasih lihat. Gua nggak pernah maksain klien yang kaku yang komunikasinya nggak baik. Ngobrol. Terus gue bercandain gitu. Enggak, gue nggak sebisa itu dan gue nggak menginginkan itu karena gue nggak tahu moodnya dia, entah itu lagi berantem atau apa, kita kan nggak tahu. Terus dia orangnya nggak bercandaan, terus gue paksa buat gue naikin moodnya dia, jangan. Jadi gue pakai template Takutnya aja. malah dia Jadi gue pakai template aja. Gue ada di foto udah gue kumpulin dari Pinterest gitu pose-pose wedding itu. Udah gue kasih lihat itu aja udah nih kak, kayak gini kak. Dan itu menurut gue sikap gue yang netral untuk menahan emosi gue sama si kliennya. Berarti lebih ke menyesuaikan di Menyesuaikan setiap kondisi di lapangan. lah Iya. Karena misalnya kita ketemuan sebelum wedding dia masih enak nih. Iya, Kan iya. biasanya ada klien kayak gitu kan. Di wedding masih enak, di sebelum wedding masih enak, pas di wedding kan beda. Iya. Pikirannya Tapi memang bercampur. iya, tapi memang ya di hari H tuh bagi Pasti deket-deket bagi pengantin pasti ada kendala tersendiri, Iya, entah itu Banyak. mikirin catering iya, kan. mamanya Iya. rewel, Jadi MUA telat. kita harus menyesuaikan di ini apa di lapangan Iya, iya. gitu. Dan cara gua bikin mood dia naik, misalnya moodnya lagi nggak enak nih pas hari H, ya secepatnya gua kirim fotonya. Karena kalau klien gua sendiri ya, kalau gua sendiri, kalau menurut gua, ini menurut gua lagi, jadi terserah Terus teman-teman ditekankan. beda gitu. Iya, kalau menurut gua klien itu nggak butuh video atau foto bagus, yang penting cepat aja. Kalau sekarang karena udah zaman digital ya, klien udah Buat update. gitu. Aduh, jadi ya bikin moodnya dia naik lagi itu. Gua secepatnya gue kirim fotonya gitu. Kita kalau di lapangan itu sebenarnya perform kan. Iya, Iya, betul. Nah, dalam arti perform gini itu adalah looks lo yang harus Looks, benar-benar penampilan. baik, karena klien itu belum sempet lihat hasil lu, belum sempet ya kayak ibaratnya nunjukin hasil langsung ke kamera kan nggak sempet kan. Iya. Dengan Paling ngeliat- kameranya Sony. dengan ngelihat penampilan kita Udah yang bagus. menurut kita udah baik dan sopan di depan klien, secara nggak langsung itu udah ngegambarin hasil kita kayak gimana kan. Gimana? Betul. Karena penampilan saat di lapangan itu penting. Soalnya ada kejadian ketika kita berpakaian biasa, maksudnya kemeja, letek dikeluarin, terus bawa tas, kamera, bawa monopod, terus orang keluarganya nanya, mau mancing kemana mas? Alat pancing ya gitu ya. Monopod Monopod ya. alat mancing. Iya bener.